Selama bertahun-tahun, sejarah membungkam satu nama, yaitu Soeharto. Namun, dokumen rahasia mengungkap fakta mengejutkan. Pengkhianatan terbesar terhadap Bung Karno ternyata bukan didalangi oleh lawan politiknya di dalam negeri, melainkan skenario matang yang dirancang dari Washington oleh pemerintah bayangan mereka adalah CIA. Inilah kisah bagaimana Soekarno, sang proklamator, dihancurkan agar imperialisme Barat bisa kembali merebut Indonesia. Tragedi nasional yang menimpa Indonesia pada tahun 1965 yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno digambarkan dalam dokumen ini sebagai sebuah skenario kejam yang didalangi oleh CIA, Central Intelligence Agency, yang merupakan bagian dari pemerintahan bayangan Amerika Serikat. Tujuannya jelas, menggulingkan Soekarno yang dianggap menyimpang dari rel kebijakan politik Amerika karena kedekatannya dengan negara-negara komunis dan perannya dalam gerakan non-blok yang dianggap mengancam kepentingan dan keseimbangan tatanan dunia versi Washington. Intervensi CIA di Indonesia telah dimulai jauh sebelumnya. Pada tahun 1958, Amerika Serikat melancarkan operasi rahasia terbesar mereka sejak Perang Dunia II untuk menggulingkan Soekarno dengan mendukung pemberontakan PRRI dan Permesta. Operasi ini melibatkan pasokan peralatan militer modern dan bantuan dari Armada ke-7 serta Angkatan Udara Amerika Serikat. Kapal selam Amerika Serikat bahkan diduga membawa bertonton amunisi secara rahasia ke markas PRRI di Padang. Meskipun upaya ini gagal, peristiwa ini menjadi bukti pertama campur tangan CIA dan merupakan ulangan yang diperhalus dari tindakan yang akan diulang pada tahun 1965. Peristiwa Gerakan 30 September, Gestapo, 1965 disebut sebagai aksi yang didominasi oleh CIA menggunakan tangan militer Indonesia sendiri. Dokumen investigasi mengungkap langkah-langkah spesifik dan terperinci dari konspirasi yang terjadi yang dituduhkan kepada Jenderal Soeharto dan para perwira yang berkhianat. Daftar pembunuhan. Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar berisi sekitar 5.000 nama yang dianggap komunis dari eselon tertinggi hingga kader desa kepada ABRI, kelompok Soeharto, untuk diburu dan dilenyapkan. Dukungan finansial. Duta Besar Amerika Serikat saat itu, Marshall Green, dilaporkan mengirim telegram ke Washington yang menunjukkan bahwa ia mengetahui daftar tersebut digunakan untuk pembunuhan dan kedutaan Amerika Serikat memberikan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk membantu penyingkiran PKI. Menciptakan alibi, CIA dan tim rahasia Washington menciptakan dongeng bahwa PKI lah yang merencanakan upaya merebut kekuasaan dan membunuh para jenderal. Narasi palsu ini bertujuan untuk memberi Soeharto alibi dan memicu kemarahan masyarakat, terutama kaum muslim, agar Soeharto dapat berpose sebagai pahlawan penyelamat bangsa dari pengaruh komunis. Bagaimana awal keterlibatan CIA? Keterlibatan CIA bermula sejak hubungan erat Bung Karno dengan negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina yang menyebabkan Amerika dan sekutunya menuduhnya sebagai seorang komunis. Padahal, Bung Karno adalah seorang nasionalis tulen yang ingin merangkul seluruh potensi negara ke dalam kekuatan politik Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, untuk mengimbangi kekuatan militer dan merebut kembali Irian Barat. Ide Bung Karno untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung dan melahirkan gerakan non-blok sangat mengecewakan Amerika karena mengubah keseimbangan tatanan dunia saat itu. Peran dan keterlibatan CIA semakin terlihat melalui dukungannya kepada perwira-perwira pemberontak di berbagai provinsi untuk menggulingkan Bung Karno. Tragedi nasional yang menimpa Indonesia pada tahun 1965 yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno digambarkan dalam dokumen ini sebagai sebuah skenario kejam yang didalangi oleh CIA, Central Intelligence Agency, yang merupakan bagian dari pemerintahan bayangan Amerika Serikat. Tujuannya jelas, menggulingkan Soekarno
yang dianggap menyimpang dari rel kebijakan politik Amerika karena kedekatannya dengan negara-negara komunis dan perannya dalam gerakan non-blok yang dianggap mengancam kepentingan dan keseimbangan tatanan dunia versi Washington. Intervensi CIA di Indonesia telah dimulai jauh sebelumnya. Pada tahun 1958, Amerika Serikat melancarkan operasi rahasia terbesar mereka sejak Perang Dunia II untuk menggulingkan Soekarno dengan mendukung pemberontakan PRRI dan Permesta. Operasi ini melibatkan pasokan peralatan militer modern dan bantuan dari Armada ke-7 serta Angkatan Udara Amerika Serikat. Kapal selam Amerika Serikat bahkan diduga membawa bertonton amunisi secara rahasia ke markas PRRI di Padang. Meskipun upaya ini gagal, peristiwa ini menjadi bukti pertama campur tangan CIA. Peristiwa Gerakan 30 September Gestapo 1965 disebut sebagai aksi yang didominasi oleh CIA menggunakan tangan militer Indonesia sendiri. Dokumen-dokumen investigasi mengungkap langkah-langkah spesifik dan terperinci dari konspirasi yang terjadi yang dituduhkan kepada Jenderal Soeharto dan para perwira yang berkhianat. Daftar pembunuhan. Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar berisi sekitar 5.000 nama yang dianggap komunis, dari eselon tertinggi hingga kader desa, kepada ABRI, kelompok Soeharto, untuk diburu dan dilenyapkan. Dukungan finansial. Duta Besar Amerika Serikat saat itu, Marshall Green, dilaporkan mengirim telegram ke Washington yang menunjukkan bahwa ia mengetahui daftar tersebut digunakan untuk pembunuhan, dan kedutaan Amerika Serikat memberikan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk membantu penyingkiran PKI. CIA dan tim rahasia Washington menciptakan dongeng bahwa PKI lah yang merencanakan upaya merebut kekuasaan dan membunuh para jenderal. Narasi palsu ini bertujuan untuk memberi Soeharto alibi dan memicu kemarahan masyarakat, terutama kaum Muslim, agar Soeharto dapat berpose sebagai pahlawan penyelamat bangsa dari pengaruh komunis. Bagaimana awal keterlibatan CIA? Keterlibatan CIA bermula sejak hubungan erat Bung Karno dengan negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina, yang menyebabkan Amerika dan sekutunya menuduhnya sebagai seorang komunis. Padahal, Bung Karno adalah seorang nasionalis tulen yang ingin merangkul seluruh potensi negara ke dalam kekuatan politik Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, untuk mengimbangi kekuatan militer dan merebut kembali Irian Barat. Ide Bung Karno untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung sangat mengecewakan Amerika karena mengubah keseimbangan tatanan dunia saat itu. Peran dan keterlibatan CIA semakin terlihat melalui dukungannya kepada perwira-perwira pemberontak di berbagai provinsi untuk menggulingkan Bung Karno. Pemerintahan Eisenhower tidak hanya melibatkan CIA, tetapi juga memasok peralatan militer Amerika Serikat modern dalam jumlah besar kepada kaum pemberontak. Armada ke-7 Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat turut membantu. Bahkan kapal selam Amerika Serikat terlihat di pantai Sumatera untuk membantu para pengkhianat Indonesia merencanakan kudeta. 5. Menteri Luar Negeri John Foster Dulles bahkan berkehendak membuat bangsa-bangsa di Asia Tenggara pecah menjadi unit-unit rasial dan geografi. 3. Peran dalam tragedi nasional 1965. Gestapo. Willem Oltmans menulis bahwa CIA memainkan peran yang dominan dalam tragedi Gestapo 1965 dengan menggunakan tangan militer Indonesia sendiri. Keterlibatan CIA dalam operasi ini diduga merupakan upaya ulangan yang diperhalus dari tindakan tahun 1958. CIA dituduh sengaja menciptakan narasi bahwa PKI, Partai Komunis Indonesia, yang mendalangi kudeta untuk memberikan alibi yang bagus bagi operasi penggulingan Soekarno. Belakangan terungkap bahwa kedutaan Amerika di Jakarta telah menyusun dan menyerahkan daftar sekitar 5.000 nama orang komunis dari eselon tertinggi hingga kader desa kepada ABRI, Soeharto. Dokumen juga mengkonfirmasi bahwa Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green melaporkan ke Washington bahwa pejabat intelijen Indonesia memanfaatkan daftar dari kedutaan itu untuk membunuh mereka yang tercantum namanya. Konsekuensi kerusuhan massal dan kejatuhan Soekarno.
Konsekuensi dari makar yang direkayasa ini adalah bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Soeharto dan algojonya, Sarwo Edi, bertanggung jawab atas pembantaian skala besar terhadap kaum komunis, petani, dan terutama para patriot pecinta Soekarno. Koran Inggris Economist memperkirakan 500.000 orang tewas dalam peristiwa ini. Tindakan ini disebut setara dengan kejahatan perang yang dilakukan Pol Pot di Kamboja. Jenderal Soeharto dianggap melakukan pengkhianatan akbar ketika ia mencegah Jenderal Pranoto Rekso Samudro untuk melapor kepada Soekarno dan kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai pengambil alih pimpinan angkatan bersenjata. Setelah kekuasaan Soekarno dirampas pada tahun 1967, konsekuensi kerusuhan massal dan kejatuhan Soekarno. Konsekuensi dari makar yang direkayasa ini adalah bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah poin-poin kunci mengenai dugaan keterlibatan CIA, Central Intelligence Agency, menggulingkan Soekarno. Amerika Serikat menganggap Soekarno sebagai ancaman karena ide Nasakom dan gerakan non-bloknya yang dianggap mengubah keseimbangan tatanan dunia dan dikhawatirkan membuat Indonesia menjadi merah komunis. Melindungi kepentingan ekonomi, upaya penggulingan juga didorong oleh kekhawatiran untuk mengamankan modal yang ditanam oleh Amerika dan sekutunya di Indonesia, khususnya industri minyak, dan mencegah kekuatan musuh, PKI, berada di belakang pasukan Amerika di Vietnam. Intervensi kunci CIA. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi, namun berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat melalui operasi militer dan amnesti, seperti yang dijelaskan dalam konteks sejarah Indonesia. Dokumen ini mencatat bahwa CIA melancarkan operasi rahasia terbesar sejak Perang Dunia Kedua dengan mendukung pemberontak PRRI dan Permesta. Pemerintahan Eisenhower tidak hanya melibatkan CIA, tetapi juga memasok peralatan militer modern dalam jumlah besar dan bantuan dari Armada ke-7 serta Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menggulingkan Soekarno. Kini, setelah Indonesia terbangun dari mimpi buruk rezim fasis, hanya waktu yang akan menjawab, sanggupkah bangsa ini menghadapi kenyataan bahwa sejarahnya ditulis oleh darah dan dusta, dan siapa lagi bapak bangsa berikutnya yang akan dikorbankan demi kepentingan rahasia pemerintahan bayangan.